Fluminense resmi mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 usai mempecundangi Al Hilal dengan skor 2-1. Meski laga bertajuk duel underdog ini sebelumnya diprediksi akan dimenangkan oleh pasukan Simone Inzaghi, nyatanya Fluminense kembali menunjukkan magisnya. Sejak awal turnamen, Fluminense sebenarnya memang tak pernah dijagokan untuk melangkah jauh. Disebut sebagai wakil Brasil paling lemah, mereka justru tampil konsisten dan mengejutkan di setiap laga. Siapa sangka, klub yang minim bintang dan dihuni para pemain tua ini malah sukses melaju ke semifinal. Starting 11 Moment kali ini membahas Fluminense yang membuktikan dirinya usai dicap tim paling lemah. Seperti apa kronologinya? Mari kita simak bersama-sama. Fluminense datang ke Piala Dunia Antar Klub 2025 sebenarnya hanya diprediksi sebagai tim pelengkap saja. Banyak pihak yang menganggap bahwa kehadiran mereka tak lebih dari formalitas wakil Brasil. Sebab bila dibandingkan dengan wakil-wakil Brasil lainnya yang lolos ke turnamen ini, Fluminense bisa dibilang adalah yang paling lemah. Tim ini tidak membawa aura yang sama seperti Palmeiras atau Flamengo, baik dari segi prestasi terbaru maupun kedalaman skuad. Selain karena gaya bermain mereka yang cenderung pragmatis dan tidak menghibur, Fluminense juga kerap diremehkan karena minimnya pemain bintang di dalam skuad mereka. Alih-alih menggunakan skuad bertabur nama besar, Fluminense justru lebih sering mengandalkan pemain-pemain tua yang bisa dibilang sudah melewati masa prime-nya. Seperti halnya Thiago Silva yang berusia 40 tahun, Germán Cano 37 tahun, dan bahkan Fabio yang berumur 44 tahun. Semakin tua seorang pemain tentunya kualitasnya akan semakin menurun. Tak heran jika kemudian banyak yang menganggap mereka sebagai tim paling lemah dan memprediksi bahwa langkah Fluminense akan berakhir dengan cepat di turnamen ini. Grup F sendiri diisi oleh tim-tim kuat. Ada Borussia Dortmund yang merupakan langganan dan finalis Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Mamelodi Sundowns, juara Premiership Afrika Selatan, dan runner-up Liga Champions Afrika 2024-2025. Lalu ada Ulsan HD yang merupakan juara K-League 2024 dan semifinalis AFC Champions League 2023-2024. Fluminense memang agak terseok belakangan, tapi mereka bisa membuktikan bahwa status underdog tidak membuat gentar. Lolos dari fase grup sebagai runner-up, Fluminense melangkah ke babak 16 besar. Mereka bahkan sukses menghancurkan Inter Milan untuk melaju ke babak perempat final. Usai mempecundangi Inter Milan di babak 16 besar, Fluminense sayangnya kemudian dipertemukan dengan Al Hilal yang mana juga merupakan klub underdog sekaligus pembunuh raksasa. Sama halnya dengan Fluminense, Al Hilal juga sempat diprediksi akan kalah saat berjumpa dengan pasukan Pep Guardiola, Manchester City di babak 16 besar. Namun sebuah kejutan terjadi. Al Hilal justru menang dramatis dengan skor tipis 4-3, mengubur impian sang raksasa Inggris itu. Layaknya dua jawara yang saling bertemu dalam satu duel, laga antara Al Hilal melawan Fluminense pun diprediksi akan berjalan sangat sengit. Keduanya membawa gelar underdog dan sama-sama sudah mengejutkan publik dunia dengan kemenangan besar mereka masing-masing. Namun begitu, dalam pertandingan ini, Al Hilal sebenarnya masih lebih diunggulkan dibanding Fluminense. Hal ini tak lepas dari skuad mereka yang mayoritas berisi pemain Eropa serta kehadiran sosok pelatih ternama Simone Inzaghi. Nama Inzaghi sendiri tentunya bukan sembarangan ya football lovers. Ia adalah pelatih yang sebelumnya berhasil membawa Inter Milan ke final Liga Champions 2025 dan menumbangkan Barcelona versi Hansi Flick. Harapan tinggi pun disematkan padanya agar mampu memimpin Al Hilal melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Singkatnya, Al Hilal sedikit lebih diunggulkan kali ini. Fluminense sejak awal kompetisi ini seperti yang sudah kita bahas, memang selalu diremehkan. Tidak ada yang menyangka mereka akan sampai ke perempat final, apalagi dengan skuad yang sudah mulai menua. Fluminense dikenal karena kualitas pertahanannya yang begitu solid dan serangannya yang efisien. Mereka bahkan sempat mencatatkan 10 laga unbeaten di semua kompetisi sebelum pertandingan melawan Al Hilal, dan dari 10 pertandingan itu mereka berhasil mengukir 4 clean sheet.
Fakta menarik lainnya, sebelum laga melawan Inter, Fluminense bahkan belum pernah kebobolan di babak kedua sepanjang gelaran Piala Dunia antar klub. Hal itu menunjukkan betapa kuatnya lini belakang mereka yang dikomandoi oleh pemain veteran seperti Thiago Silva. Tak berbeda jauh dengan Inter, Al Hilal pun akhirnya harus menelan nasib yang sama. Mereka didepak dari kompetisi usai kalah dengan skor tipis 2-1. Meski jika dilihat dari statistik pertandingan keduanya cukup berimbang, namun secara permainan di lapangan, anak asuh Simone Inzaghi benar-benar kesulitan untuk menembus benteng pertahanan Fluminense. Ini semakin memperkuat bukti bahwa pemain tua sekalipun bisa tampil lebih unggul ketimbang pemain muda, asalkan dipergunakan dan diatur dengan strategi yang tepat. Fluminense melangkah ke semifinal, melanjutkan semangat Brasilian yang membara sepanjang turnamen. Meski sukses mempecundangi Al Hilal dan mendepak mereka dari kompetisi ini, namun keberuntungan Fluminense agaknya akan segera habis dalam waktu dekat. Sebab meski lolos ke semifinal, mereka dipastikan akan bertemu dengan pemenang duel antara Palmeiras dan Chelsea. Jika Palmeiras yang menang, maka semifinal nanti akan bertajuk duel saudara. Karena baik Fluminense maupun Palmeiras adalah dua perwakilan Brasil di Piala Dunia antar klub kali ini. Duel sesama wakil Brasil tentu akan berlangsung sengit, namun jika dilihat dari persaingan di Liga Domestik, Palmeiras sebenarnya merupakan klub papan atas yang secara kualitas jauh lebih unggul dibanding Fluminense. Fluminense sendiri di sisi lain hanyalah klub mediocre yang bahkan tidak pernah masuk 5 besar sejak tahun 2023. Jika laga ini sampai terjadi, maka jelas Palmeiras akan sangat diuntungkan. Mereka akan tampil layaknya tim papan atas yang menghadapi tim papan bawah. Namun bagaimana jika skenario lain terjadi, yakni Fluminense harus berhadapan dengan Chelsea? Maka jangan heran jika ini justru akan menjadi bencana yang lebih besar bagi Fluminense. Chelsea adalah juara UEFA Conference League dan penghuni 4 besar klasemen IPL. Jangan lupa, mereka juga tim dengan kans juara terbesar menurut Opta. Ujian selanjutnya akan dimulai di babak semifinal ini. Palmeiras sebagai wakil Brasil siap menantang saudaranya yang di kompetisi domestik angin-anginan. Sementara jika yang lolos adalah Chelsea, pasukan Enzo Maresca juga sedang dalam fase pembuktian jati diri, dengan personel yang berkebalikan dari Fluminense, yakni dihuni para pemain muda. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Fluminense yang membuktikan diri usai dicap tim lemah. Bagaimana menurut kalian? Akankah Fluminense melaju lebih jauh lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.